Ya, selamat pagi dan salam sehat selalu Bapak dan Ibu peserta webinar Haki yang kami hormati. Hari ini kita kembali akan mengikuti presentasi webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Stevi Tumilar M.Eng dengan tema pengendalian, pemeriksaan, dan evaluasi mutu beton untuk struktur baru dan existing sesuai SNI 2847 2019, ICI 318M 14, ICI 318M 19, ICI 30120, ICI 228 1R 19, ASCE 4117, dan serta standar terkait lainnya SNI 2847 2019. Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan CV Pak Stevi, sebab saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak mengenal Pak Stevi yang sudah lebih dari 40 tahun berkecimpung di dunia konstruksi Indonesia. Mengingat banyaknya materi yang akan disampaikan dan bersambung terus hingga akhir, maka kami informasikan bahwa untuk forum tanya jawab akan dibuka di sesi terakhir pada hari kedua. Itu sebabnya sangat diharapkan Bapak dan Ibu terus bisa mengikuti presentasi ini hingga akhir. Tapi Bapak dan Ibu silahkan bertanya dengan menulis melalui fitur Q&A. Pertanyaan yang disampaikan harus jelas, singkat. Nah, di sesi kedua ini kita akan mengikuti juga presentasi dari Profesor Dr. Ing Haryanto Hardjasaputra yang akan menyampaikan teknologi beton struktural berbasis 100% Fly Ash Zero Cement Concrete. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Stevi untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Silakan Pak Stevi. Baik, terima kasih. Baiklah, rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, salam kangen nih ya, sudah lama kayaknya kita nggak ketemu, jadi rasanya kangen juga ya, nggak pernah ketemu muka kita ini. Oke, baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai topik mengenai pengendalian, pemeriksaan dan evaluasi mutu beton untuk struktur baru dan existing. Mungkin bahannya sebagian tidak pernah kita dengar, ya, kita sudah sering dengar, mungkin. Tetapi barangkali
sudut pandangnya yang sedikit berbeda ya. Jadi karena saya lebih menitik beratkan kepada kita sebagai perencana, pengawas ya, dan dari segi MK owner mungkin melihatnya agak berbeda dengan kalau saya sebagai yang membuat betonnya. Jadi saya tidak membicarakan bagaimana saya menjadi koki ya daripada betonnya, tapi barangkali lebih banyak pada kita sebagai supervisornya harus melakukan apa saja. Dan terus terang banyak sekali topik-topik yang akan kita bahas nanti ini yang sebetulnya di dalam dunia praktek itu sering sekali kita melihat terjadi diskusi ataupun perdebatan yang sebenarnya tidak perlu ya. Jadi mungkin karena pemahamannya yang berbeda-beda ya. Mudah-mudahan dengan baik seringkali adanya webinar terutama hal yang praktis ini bisa membuka wawasan kita sehingga semuanya bisa menjadi lebih jelas gitu. Baiklah, jadi nanti saya berjalan, nanti saya akan jelaskan satu karena mungkin caranya juga saya agak berbeda ya. Di sini karena saya selalu menulis referensinya yang lengkap karena ada kemungkinan besar di dalam perdebatan ada memasukin unsur legal nanti, maka referensi itu dibutuhkan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dengan mudah untuk mencari referensinya. Oke. Supaya pendahuluan kan kita tahu bahwa pertumbuhan dan luasnya teknologi di semua bidang pada era globalisasi ini ya, saat ini itu mendorong peningkatan kebutuhan pemakai yang semakin tinggi ya dan kompleks ya, tuntutannya banyak sekali ya. Nah ini kan diantaranya apa? Antara lain itu adalah mengenai mutu. Dan terus terang kalau kita lihat belakangan ini ada kecenderungan ya. Mutunya apakah mungkin makin jelek ya atau profesionalismenya juga mungkin juga berkurang sehingga kita melihat apa dari waktu ke waktu ya selalu terjadi bencana-bencana kan. Nah ini kan sangat disayangkan. Jadi kalau bisa hal-hal tersebut jangan sampai terulang. Tetapi walaupun kita bilang begitu tetap saja terulang. Nah jadi mau nggak mau saya rasa perhatian dari kita semua, ya, sharing kita semua itu penting untuk kita inikannya. Oke, tadi kita sudah lihat bahwa bagaimana pentingnya mengenai mutu ya. Jadi ungkapan mengenai mutu, sekarang kita lihat apa sih kadang-kadang kita juga jadi masalah apa sih yang dimaksudkan dengan mutu? Ya, yang sederhana kadang-kadang kita juga urusan mutu juga bisa debat terus gitu ya. Nah, jadi saya mengambil suatu singkatan yang sangat ringkas itu. Saya ambil dari buku handbook yang mengenai quality control dari Juran. Itu singkat sekali dia bilang, mutu itu adalah fitness for use. Nah, kalau ISO mengartikan sebagai sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan syarat. Itu sebenarnya oke lah. Ya? Tapi yang mana yang paling gampang kita resapi. Nah, tapi yang penting, mutu ini dapat berbeda dalam arti different thing to different people. Ya, tetapi walaupun demikian tetap mengandung kesamaan di dalam kesesuaiannya. Kita lihat dulu ya, bagaimana kesesuaian tujuan dan syarat yang harus kita penuhi. Nah, kemudian yang disebut dengan jaminan mutu, ya, atau quality assurance ya. Nah, jaminan pemastian mutu dikenal dengan istilah quality assurance itu adalah semua perencanaan. Nah, jadi sini kan mulai dilihat ya. Jadi supaya jangan kita menggunakan istilah yang sedikit yang tidak salah. Jadi quality assurance itu adalah semua perencanaan, metode, kegiatan yang sistematik yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau jasa akan memenuhi persyaratan mutu. Sehingga kalau kita lihat, quality assurance itu bisa dilihat dari dua sisi berbeda. Dari sisi mana? Kalau kita sebagai produsen, UA-nya saya berarti apa? Saya mau meyakinkan bahwa apa yang saya jual mutunya baik. Jadi ada pemastian mutu. Kalau saya dari sebagai konsumen, sebagai produsen, tetapi kalau saya sebagai konsumen, quality assurance-nya apa artinya? Oh enggak, quality assurance saya adalah saya minta bahwa yang barang yang supply itu ada jaminan mutunya. Nah jadi jaminan mutu yang baik harus mencakup apa? Persyaratan yang mencerminkan kebutuhan pemakai. Dalam suatu organisasi, jaminan mutu berfungsi sebagai apa? Ini adalah sebagai alat di dalam ini semua.
Lalu turunannya apa dari quality assurance itu adalah pengendalian mutu. Ya, pengendalian mutu yang dikenal dengan istilah QC ya adalah semua teknik. Nah, sudah boleh mendetail kan? Semua teknik dan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan itu. Jadi, quality control itu adalah merupakan suatu unsur atau bagian daripada quality assurance. Ya, ini garis besarnya supaya kita bisa membedakan kalau kita bicara apa itu quality assurance, apa itu quality control. Nah, kemudian di dalam kita bekerja kita selalu harus dipandu kan di dalam semua kegiatan kita apa teknis. Tujuan dari QC adalah untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan konstruksi proyek sesuai dengan rencana dan spek yang disyaratkan. Nah, seringkali apa? Kita sebagai perencana bikin speknya ngawur-ngawuran juga gitu ya. Oke. Spesifikasi itu sejalan dengan waktu harus selalu diperiksa karena kadang-kala spesifikasi yang dicantumkan sudah kurang sesuai karena tuntutan yang semakin tinggi. Tapi kenyataannya seringkali ya mungkin kalau sekarang sudah banyak berubah ya. Kalau saya bicara mungkin 5 tahun belakang sebelum ini ya, itu saya masih ketemu loh. Yang namanya spek tuh yang dibikinnya tuh puluhan tahun yang lalu. Malah kan dari bentuk-bentuk katanya saya masih kenal itu kok spek yang saya bikin dulu ya 40 tahun yang lalu gitu ya. Itu masih dipakai gitu. Jadi di copy paste begitu ya. Dan harusnya kan sudah nggak relevan lagi barangkali ya. Sejalan dengan waktu kan pasti ada perubahan spesifikasi. Nah, jadi sejalan dengan waktu harus selalu diperiksa dan dilihat apakah ini masih relevan. Coba aja kita bayangkan sekarang ya. Kalau kita lihat ini sederhana, detailing tahun 71 sama sekarang kan beda jauh. Ya nggak beda jauh lah, beda ya. Makin lama makin ketat. Tapi artinya apa? Dengan waktu dia mengalami penyempurnaan, ya, jadi nggak bisa dijamin begitu kan? Oke, kita lihat. Nah, semua spesifikasi yang mengandung ada kalau mungkin di spek itu ada yang mengandung pertentangan atau ketidaksesuaian, ya, itu perlu dikaji bersama dengan perencanaan dan pemilik. Ya, setelah semua keputusan yang diambil harus masuk dalam laporan. Nah, mutu yang baik itu berarti apa? Customer satisfaction. Ya, kalau mutu yang baik itu adalah customer satisfaction. Customer itu puas gitu ya. Kalau yang buruk itu berarti customer dissatisfaction. Oleh karena itu, untuk mencapai semuanya dengan baik, ya, semua disiplin, semua jenis pekerjaan, lakukanlah semuanya dengan benar sejak awal. Saya ambil contoh, Anda boleh menghitung pakai software yang luar biasa canggihnya, hebat. Tapi waktu masukin input datanya salah. Jadi awalnya sudah salah. Siapapun yang mengoperasikannya, ya, juga nggak ada gunanya. Sampai ke gambarnya pun nanti pun akan salah kan? Karena apa? Dari awalnya mungkin tidak salah. Oleh karena itu, jangan kita selalu bilang, oh ya nanti aja lah kita benerin. Jangan. Lakukanlah semuanya dengan benar sejak awal. Ya. Doing the right thing from the beginning. Ya. Jangan nanti sambil jalan kita bilang, kayaknya kita untuk gampang kan tidak berjalan, jangan. Ya, itu kebiasaan nanti ya. Oke, ya itu jadi wanti-wanti saya bahwa nah, jadi sekarang penjelasannya. Gunanya apa? Uji kelayakan yang pakai standar Cure. Udah bikin sampelnya segitu banyak, ya. Terus untuk apa? Oke. Satu. Gunanya uji kelayakan pada standar Cure satu untuk menguji untuk penerimaan spesifikasi strength of the asset.
Penerimanya yang mana? Ya ini tadi, ya. Saya cupliklah yang kecil. Ya, kalau dia bilang pengujian untuk penerimaan specialized strength, ini adalah penerima untuk specialized strength, yaitu yang dimana kecepatannya rata-rata, ketiga harus lebih besar dari 100%, tidak boleh ada yang satu pun yang kurang daripada 9 MPa, untuk kecil yang lebih kecil dari 5 MPa, tidak boleh kurang daripada 1%, itu yang di atas 7 MPa. Oke? Itu nomor 1 untuk acceptance criteria. Kedua, untuk memeriksa kecukupan proporsi campuran untuk kekuatan. Proporsinya itu oke ya. Dan yang ketiga ini tadi kita sudah lihat kan, untuk apa? Quality control. Ya, kalau ada yang menyimpang untuk curiga ada apa ini? Ini adalah ketentuan untuk suatu tekan yang ada standard cube. Nah, kalau dilihat di ECI 2281R19 ya, pasal 12 ya, ini judulnya ini ya, Report on Method for Estimating in Place Concrete Strength. Nah, di sini sebutkan ini. When carried out according to standard procedures, however, the result of the cylinder compression test with descent, the potential strength. Nah, ini menggunakan istilah potensial dia ya. Ya, the potential strength ini adalah sama dengan specialized strength ya, of the concrete as delivered to a site. Kemudian dia sebutkan, the test is used mainly as a basis for quality assurance of the concrete to ensure that contract requirements are met. Ya, dan nanti kita lihat ya setelah ini. Ya, jadi dia bilang ini untuk adalah untuk acceptance criteria dia sering. Kemudian ini seringkali salah juga dipakainya, ya. Ya, jadi sengaja saya kutip supaya nanti enak ya kalau ada debat ya, diskusi gitu ya. Therefore, the result of this test cannot be used to determine whether adequate strength exists at earlier age for safe removal of formwork or the application of post tensioning. Jadi jangan Anda pakai ini buat ngelepas formwork atau untuk pre-stress. Seringkali dilihat motor formwork kan kadang, oh iya kalau sudah umur paling sedikit dia sudah 70% ya kepatannya. Coba lihat hasil tesnya, yang dilihat yang standar. Yang di lapangan kan beda sama standar Q. Dilihat itu yang 70%. Terus melihat, oh ya mau prestasnya setelah paling sedikit 2 minggu sekian, capainya sekian. Coba lihat hasil tesnya sekian. Oh ya sudah bisa tarik jebol. Kenapa? Di lapangan belum mencapai. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang demikian. Standar itu tidak bisa. Yang dipakai itu nanti yang field view. Nanti kita jelaskan. Oke ya, yang ini ya. Jadi ini yang sering kali salah dipahami. Jadi kalau saya simpulkan tadi, ya, jika dilakukan sesuai dengan prosedur standar, maka hasil uji kompresi ini merupakan representasi kuat potensial. Ya, ya. Ini saya terjemahan bebas saja lah ya, gayanya saya gitu ya. Kalau kurang tepat ya mohon maaf aja lah. Mungkin ada yang lebih tepat, yang lebih ahli. Ya, jadi merupakan representasi kuat potensial, ya, beton saat dikirim ke lokasi. Pengujian ini digunakan terutama sebagai dasar untuk jaminan kualitas beton untuk memastikan bahwa persyaratan kontrak terpenuhi. Jadi, kalau ini terpenuhi, urusannya ready mix konkret selesai. Jangan diuyak-uyak gitu loh. Nanti pada waktu di lapangan, ini curiga betonnya jelek, dikoreng, jatuh. Orang ready mix-nya dipanggil, ini beton Anda jelek. Dia nggak ada urusannya dia dong. Dia tidak bertanggung jawab terhadap beton yang sudah dicor di lapangan. Dia nggak ikut ngecor, dia nggak ikut madatin, dia nggak ikut ngerawat.
Kenapa dia yang dicari-cari? Karena persyaratannya sudah jelas. Untuk kriteria penerimanya itu adalah standar cure tadi. Kalau standar cure-nya lulus berarti terpenuhi. Bahwa nanti dicornya lain itu urusannya siapa? Urusannya si kontraktor, urusannya si pengawas. Yang salah ya. Oke. Jadi bukan. Jadi ini yang seringkali dia dites nggak cocok, waduh rame. Belum lagi nanti terus kita lagi lebih lanjut ya, nanti rame lagi, labnya ngomong lain lagi. Oke. Karena sama-sama pemahamannya beda ya. Oke. Jadi jelas ya. Ini yang seringkali menjadi pangkal hidupnya dan pangkal debatnya sampai ke pengadilan. Ya. Jelas sekali di code disebutkan bahwa untuk acceptance kriteria bahwa dia memenuhi kontraknya atau tidak itu adalah melalui standar cure, bukan yang lain. Ingat ya. Jadi pengujian ini tidak dimaksudkan, tadi sudah jelaskan, tidak dimaksudkan untuk menentukan in place strength. Jadi ini tidak dimaksudkan untuk menghitung kekuatan beton di tempat. Ya. Jadi ini adalah untuk khusus mengenai acceptance kriteria daripada pemenuhan persyaratan kontrak. Ya, jadi pengujian ini tidak dimaksudkan untuk menentukan in place strength karena hasil uji tersebut tidak memberikan kelonggaran allowance untuk efek pengacoran tadi kayak tadi ya, konsolidasi atau perawatan. Oleh karena itu kalau di coring itu 85%, kenapa? Karena dia memberikan allowance ya karena itu kan pengacorannya, ya, konsolidasinya barangkali tidak sebagus pada waktu Anda bikin sampel silinder untuk standar Q, jadi ada allowance 15%. Ya. Adalah merupakan hal yang tidak lumrah jika beton pada struktur memiliki properti sifat yang sama dengan standar Q yang diuji untuk 28 hari. Itu tadi saya katakan kan. Ya, kenapa 85%? Ya, Anda jangan mengharapkanlah yang dicor di lapangan minta disamakan nilainya dengan yang Anda bikin silinder yang di bawah. Ya pasti beda. Silinder bikin di bawah, terus direndam, di semua dirawat lah. Yang satu dilepas aja begitu ya. Ya pasti beda. Nah, oleh karena itu, hasil dari uji kuat tekan ini tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah sudah tercapai atau tidak memadai pada usia yang lebih muda. Jadi artinya, ini tadi ya, jadi ini uji kekuatan ini Anda nggak bisa pakai loh buat bilang, oh ya saya mau ngupas piston berdasarkan ini. Atau untuk penerapan post tension, kalau ini terpenuhi, urusannya sudah di mix konkret selesai. Jangan diuyak-uyak gitu loh. Nanti pada waktu di lapangan, ini curiga betonnya jelek, dikoreng, jatuh. Orang ready mix-nya dipanggil. Ini beton Anda jelek. Ya nggak ada urusannya dia dong. Dia tidak bertanggung jawab terhadap beton yang sudah di lapangan. Dia nggak ikut ngecor. Dia nggak ikut madatin. Dia nggak ikut ngerawat. Kenapa dia yang dicari-cari? Karena persyaratannya sudah jelas. Untuk kriteria penerimanya itu adalah standar cure tadi. Kalau standar cure-nya lulus berarti terpenuhi. Bahwa nanti dicornya lain itu urusannya siapa? Urusannya si kontraktor, urusannya si pengawas. Yang salah ya. Oke. Jadi bukan. Jadi ini yang seringkali dia dites nggak cocok, waduh rame. Belum lagi nanti terus kita lagi lebih lanjut ya, nanti rame lagi, labnya ngomong lain lagi. Oke. Karena sama-sama pemahamannya beda ya. Oke. Jadi jelas ya. Ini yang seringkali menjadi pangkal hidupnya dan pangkal debatnya sampai ke pengadilan. Ya. Jelas sekali di code disebutkan bahwa untuk acceptance kriteria bahwa dia memenuhi kontraknya atau tidak itu adalah melalui standar cure, bukan yang lain. Ingat ya.